Assalamualaikum, selamat siang Ibu Sita. Salam. Mana Putri wajahnya? Iya, maaf Bu. Oke. Aku sedang di jalan. Kalau yang nggak di jalan bisa nampilkan wajah biar kita lebih interaktif ya. Oke, kecuali yang sedang sakit sing. Ya, Putri, silakan ini diawali. Bisa langsung saja Bu, tidak apa-apa Bu. Mengingat waktunya sudah Putrinya 12. kenapa nggak muncul? Saya belum lihat wajah Putri. Iya, Ibu. Nah, Bu, iya. di mobil. Oke. Iya, Bu. Ya, oke. Ini teman-teman dari S2 IKM ya, FKM UI. Oke, saya Bu Sita Resmi. Siang ini saya akan menyampaikan sesi Learning Organization atau organisasi pembelajar dan tim learning. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Saya akan membahasakan semuanya sebagai teman-teman ya, karena kita teman-teman dalam proses belajar mengajar. Jadi artinya ada juga yang nanti akan saya serap dari Anda semua, dari teman-teman semua, dan mudah-mudahan Anda juga bisa dari saya. Dari awal saya akan mengatakan bahwa kapanpun, di bagian manapun, kalau Anda merasa ada yang perlu disampaikan, ditanyakan, atau ditambahkan, bisa langsung raise hand atau unmute. Karena mungkin saya nggak sempat baca chat, ya, sementara tidak baca chat, jadi langsung aja raise hand atau unmute untuk menyampaikan sesuatu. Ya. Karena judulnya juga tentang learning, kita siap untuk belajar. Kalau orang bertanya kemudian, belajar, Anda semua mungkin sebagian sudah jadi tenaga profesional. Kenapa memilih belajar lagi di bangku formal? Walaupun proses belajar tidak harus melalui pendidikan formal. Tetapi ketika kita kemudian masuk ke bangku pendidikan formal di jenjang yang lebih tinggi, maka sebenarnya proses continuous learning itu berlangsung. Dan kemudian pasti ada hal-hal baru yang kemudian kita temukan, berbeda ketika mungkin menempuh studi S1, ya karena Andanya juga sudah jauh lebih matang, kemudian proses penyerapan atau internalisasi ilmunya juga lebih dalam, dan itu membuat kemudian proses learning di usia-usia berikutnya itu menjadi lebih dalam dan lebih bermakna. Oke, saya akan buka dulu slide saya tentang quotation, ya, kutipan-kutipan kata-kata bijaksana. Mungkin orang dulu menyebutnya kata-kata mutiara, ataupun ini tentang learning, karena kita akan belajar soal learning. Oke, saya udah jadi co-host ya. Sempat saya ini memberikan pelajaran ini untuk mahasiswa yang bukan S2, jadi sebagian ada yang tolong dong Bu diterjemahkan gitu, padahal sebenarnya bahasa Inggrisnya tidak perlu diterjemahkan, jadi nggak apa-apa ini tadi untuk digunakan untuk jenjang yang lain. Ya, sudah nampak ya? Nampak? Sudah Bu. Oke. Sudah Bu. Ya, sudah. Ya, learning and change. Belajar dan perubahan. Jadi orang belajar bukan untuk kenikmatan belajar itu sendiri gitu. Ada orang yang senang belajar karena belajar itu membuat dia mungkin daripada kerja mendingan saya sekolah lagi. Kalau saya menganjurkan bahwa ketika seseorang sudah bekerja lalu dia perlu katakanlah memperbaiki ya wawasannya atau upgrade ya ilmu dia dan juga hal-hal lainnya, baru dia kemudian sekolah lagi gitu. Jadi ada korelasinya antara tuntutan di dunia kerja dengan kemudian hasil dia untuk belajar lagi. Jadi jangan sampai kita belajar hanya kenikmatan belajar karena nggak mau
hal-hal yang berat gitu. Oh, belajar menyenangkan gitu. Tapi pelarian gitu buat sebagian. Jadi learning and change, belajar dan perubahan, to be a better person. Nabi Muhammad SAW mengatakan utlubul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu mulai dari buayan sampai ke liang lahat. Socrates, the only thing that I know is nothing. Ya, jadi sebenarnya kita tuh nggak tahu apa-apa. Socrates. Khalil Gibran, knowledge is life with wings. Ya, kadang-kadang banyak hal yang ingin kita explore, gitu ya, banyak hal yang ingin kita ketahui. Tapi kalau kita tidak memiliki knowledge, kemudian atau kita ingin mengerjakan sesuatu yang besar, tapi terkendala gitu karena kita tidak cukup memiliki pengetahuan di hal itu. Aristoteles, ya, what we have to learn to do, apa yang harus kita pelajari ya, we learn by doing. Jadi yang kita kenal learning by doing, Aristoteles sudah menyatakan jauh-jauh waktu. Ya. Seneca, associate with people who are likely to improve you. Jadi kita perlu punya teman atau komunitas ya, community of practice, komunitas yang kita punya passion yang sama, mungkin profesi yang sama, mungkin keinginan untuk berkembang yang sama atau apapun itulah. Kita kadang-kadang punya grup WA yang sifatnya nostalgia gitu ya. Grup-grup, saya punya grup, bayangin aja punya grup alumni SD, grup alumni SMP gitu ya, dan grup-grup lainnya. Kadang-kadang kan yang dibahas itu justru gini, jangan bahas yang berat-berat deh gitu. Di grup ini kita udah berat hidupnya gitu. Sehingga kadang-kadang cuma saling berkirim emoji saja gitu. Emojinya ngopi yuk kayak gitu. Nah, jangan sampai kita puas hanya dengan orang-orang yang pengennya kita santai aja deh, nggak usah berpikir, nggak usah ini. Justru kita ingin bergaul dengan orang-orang yang bisa memberikan sumbangsi buat kita untuk melakukan improvement gitu. Saya ingat dari SD, SMP saja kalau saya mau berangkat sekolah, kakak saya, adik saya mau berangkat sekolah, bapak saya itu penulis almarhumnya, dulu redaktur majalah Sekunjung, majalah anak pertama di Indonesia. Kalau kami mau berangkat sekolah itu langsung di pintu udah langsung selain good luck kayak gitu, tapi be brave gitu, be yourself, make your life meaningful kayak gitu-gitu. Udah dari kecil diajarkan pokoknya jadikan hidup kamu itu hidup yang bermakna gitu. Dengan mencari pengetahuan maka kamu akan hidup yang punya makna. Isaac Newton, if I have seen further, it is by standing on the shoulders of giants. Helicopter view sebenarnya kalau kita bisa lihat secara holistik. Nah, dia mengatakan George Bernard Shaw, progress is impossible without change. Ya, jadi artinya memang harus ada perubahan kalau kita ingin melakukan kemajuan. Gitu. Ada orang yang melakukan perubahan karena adanya ancaman eksternal, gitu. Ancaman katakanlah kepunahan, ancaman bangkrut, gitu. Ancaman punah tidak bisa bertahan. Tetapi seandainya pun tidak ada ancaman eksternal, kita tetap harus melakukan perubahan, yakni dengan melakukan improvement. Nah, itu dimulai dengan merubah paradigma, merubah mindset seperti itu. Karena kalau kita nggak bisa mengubah mindset kita, nggak bisa mengubah paradigma kita, mustahil kita bisa melakukan perubahan. Ya, everything flows and nothing stays. Ya, seperti itu. Ya, the only certainty is the uncertainty. You cannot step twice into the same river. Ini ya, ternyata senjata yang paling ampuh gitu, weaponnya, powerful weapon on earth is the human soul on fire. Terbakarnya itu karena passion gitu, karena semangat ya untuk melakukan sesuatu yang bermakna. Nah, ini yang Martin Luther King Jr. mengatakan, if a man has not discovered something that he will die for, he isn't fit to live. Ya, berarti sebenarnya dia nggak cocok untuk kehidupan ini gitu, karena dia tidak punya sesuatu yang untuk dia perjuangkan sampai mengorbankan nyawa. Learn as if you were to live forever, Mahatma Gandhi. Nah, seperti ini. Jadi belajar bukan untuk itu belajar. Setelah belajar S2, maka kemudian pertanyaannya nanti, kontribusi apa yang bisa kita tawarkan pada organisasi di mana kita berada, company di mana kita berada, ya, atau rumah sakit di mana kita berada,
Pasti semua orang berharap itu ketika seseorang menempuh pendidikan jenjang lebih tinggi, maka sebagai timbal baliknya dia akan memberikan kontribusi yang lebih bermakna, lebih penting untuk perusahaan. Nah, itu harus bermula dari sebuah pertanyaan sebenarnya kepada diri kita sendiri masing-masing. Apa arti organisasi ini buat kita? Ya, seberapa besar makna company ini untuk kita? Dan sebaliknya, setelah kita tanyakan kebermaknaan company atau organisasi atau perusahaan itu untuk kita, maka kemudian juga introspeksinya seberapa besar kebermaknaan diri kita bagi organisasi. Peran kita ini bermakna nggak? Peran kita ini useful nggak? Gitu. Learn to live and live to learn. Ignorance like a fire don't burn. Ya, oke. We have no more right to consume happiness without producing it. Jadi jangan hanya jadi konsumen happiness, konsumen kemudian juga kekayaan dan seterusnya, tapi kita tidak memproduknya. Ya. Oke, itu sebagai penyegaran. Jadi artinya banyak kata-kata bijak tentang learning karena memang learning itu suatu proses yang sebenarnya berlangsung seumur hidup gitu, masih terus belajar. Saya kemarin melihat videonya Pak Mahathir Mohamad ya. Kita tahu lah siapa nggak kenal Mahathir Mohamad gitu. Tetapi kalau kita melihat salah satu yang dia sampaikan, kalau untuk fisiknya kita paham lah orang setua beliau yang umur 92 atau 93 itu masih bisa berjalan kaki, lari-lari kecil, bersepeda, itu dia udah hebat. Tapi ternyata apa? Dia itu masih terus berpikir dan menulis, terus berpikir dan menulis, terus berpikir dan sharing of knowledge. Itu yang kemudian membuat dia bilang apa? Saya aktif secara intelektual gitu. Dan saya pernah ketika saya kuliah S3 ya 2007 masuk itu teman S2 kami kadang-kadang bertemu di mata kuliah tertentu, beliau itu pensiunan dokter bedah. Tapi kuliah lagi S2 di umur yang sudah 65-an kalau tidak salah. Terus saya tanya gitu ya, Dok, kenapa tertarik untuk kuliah lagi gitu? Dan beliau udah dokter bedah dan mengambil jurusannya humaniora gitu, ilmu sosial yang nggak ada kaitannya dengan ilmu kedokteran. Dia bilang, nunggu saya Mbak. Pikun Mbak, saya mencegah saya Alzheimer, mencegah demensia. Jadi artinya dia sadar kalau untuk terhindar dari tadi ya apakah demensia atau Alzheimer, maka harus aktif secara intelektual. Harus mempergunakan otaknya itu secara aktif. Jadi jangan sampai kita itu enggan berpikir atau malas berpikir ya. Oke. Sekarang kita ke selingan dulu sebelum saya ke learning organization. Selingan filmnya. Ada satu penelitian di Harvard University, bukan di Harvard, maaf, Oxford University di UK, bahwa anak-anak yang SD ya dan sekolah menengah sama itu ternyata jumlah outdoors activities-nya itu lebih sedikit dibanding narapidana. Jadi sampai studi banding. Gitu. Penelitian ilmiah dari Oxford University sampai melakukan studi banding. Karena ternyata narapidana itu masih punya outdoor activities yang cukup banyak gitu porsinya setiap hari. Ada apel gitu ya, senam pagi, kemudian berkebun ya, atau melakukan kegiatan yang bisa mencari uang gitu. Dan semua dilakukan di luar sel-selnya gitu. Di luar sel-selnya. Nah, sementara anak-anak sekarang ketika dites juga kemampuan fisiknya gitu, ternyata kemampuan mereka melompat, berlari, ya dan seterusnya itu lebih rendah gitu nilainya dibanding anak-anak di era-era sebelumnya. Nah, itu contoh ya. Berarti kan ada masalah nih untuk untuk para pakar pendidikan, gitu, pakar pedagogi. Apa yang membuat anak-anak itu enggan untuk atau sekarang menyebut malas gerak, gitu, malas keluar? Oh ya, karena ada gadget, gitu ya, kan ada temuan-temuan ini kan lebih suka terpaku di depan tab-nya, di depan handphonenya dan seterusnya gadgetnya, ya segala macam device-nya itu. Nah, makanya kemudian
ada terobosan-terobosan gitu dari ini. Jadi artinya ketika ada proses kayak gitu harus ada proses introspeksi dari para gurunya gitu atau pengajarnya. Suatu saat guru TK ada yang konsultasi ke saya. Ibu katanya, saya bingung menghadapi salah satu anak didik saya nih di TK gitu ya. Jadi guru TK aja udah konsultasi soal muridnya. Ini benar-benar nakal dia bilang. Nah, itu dengan kata menyebut nakal aja udah satu persoalan, artinya dia mempersepsikan anak didiknya itu ya. Kenapa? Nggak bisa diam, dia nggak bisa mau duduk diam mendengar gitu pelajaran. Pasti dia sepanjang kelas itu berlari-lari dan itu mengganggu yang lain. Ya, kemudian saya sampaikan, Bu, ya bahwa tipe belajar anak itu atau model belajar anak itu memang beragam. Ada anak yang memang tipenya auditori, ya, yang motornya harus visual, tapi ada yang kinestetik gitu. Jadi anak ini kalau orang dulu nyebutnya mungkin petakilan atau apalah ya yang gampang bergerak seperti itu. Jadi coba ya libatkan dia dalam proses pembelajaran. Jadi akhirnya saya bilang aja contoh, ibu sedang mengajarkan dia tentang kupu nih anak-anak TK. Maka penuhi kebutuhan anak-anak dengan 3 tipe belajar yang berbeda. Jadi kasih gambar kupu-kupu yang besar, anak-anak, ini kupu-kupu. Sehingga anak yang visual akan lebih mudah menyerap gambar kupu-kupu. Lalu ibu menyanyi untuk kebutuhan anak yang auditori gitu. Kupu-kupu yang lucu, kemana engkau terbang, dan seterusnya. Kemudian biarkan anak yang senang bergerak itu coba misalnya namanya katakanlah siapa ya namanya ya Bayu gitu. Bayu coba kamu jadi kupu-kupu. Anak itu akan berlari dari sudut ruangan ke sudut ruangan menirukan kupu-kupu mengepakkan sayap. Maka ketika dia pulang ke rumah dia bilang, "Mama, tadi aku jadi kupu-kupu." Nah, dia merasa bermakna gitu dalam proses pembelajaran. Bukan anak yang selalu dimarahin, duduk, kamu nih lari-larian terus seperti itu. Jadi memang judulnya perlu introspeksi. Sebagaimana introspeksinya kepala sekolah di China ini, ya. Kenapa anak-anak itu tidak mau bergerak gitu? Bisa jadi model senam pagi yang membosankan, ya. Apakah anak-anak itu memang tidak tertarik untuk aktivitas yang di luar? Mereka lebih suka terpaku. Jadi melihat tontonan itu yang bergerak, tapi dianya nggak bergerak. Dia nonton sepak bola, pemain sepak bolanya bergerak, dianya tidak bergerak. Nah, kemudian kepala sekolah di SD dia pokoknya pengen menjauhkan mereka dari mobile phone atau komputer itu. Nah, ternyata dia menciptakan inovasi. Jadi memang hasil learning itu harusnya salah satunya adalah memunculkan inovasi-inovasi. Karena itu sebenarnya perlu bagian yang disebut riset dan pengembangan ya, riset and development, R&D, ya, R&D. Karena kadang perusahaan mungkin harus mengeluarkan dana yang cukup misalnya untuk suatu produk ya. Untuk 20 calon bakal produk. Jadi nanti produk yang meledak di pasaran cuma 2, tapi hasilnya profit itu bisa mengcover penelitian 20. Contoh di company ya, yang artinya profit oriented. Nah, kali ini dunia pendidikan dia berkeinginan agar anak-anak ini punya outdoor activities yang cukup, tidak terpaku pada gadgetnya gitu atau enggan ketika waktu istirahat mereka cuma ya main game ya atau apa gitu. Nah, ini membuat mereka tuh jauh lebih sehat. Nah, introspeksinya gimana membuat anak-anak ini tertarik gitu kan dengan senam yang ditambah ini shuffle dance gitu. It works dia bilang gitu. Ternyata anak-anak senang banget. Menambahkan gerakan-gerakan yang istilahnya sesuai dengan selera anak sekarang. Gak susah, cuma seminggu mereka belajar dan ternyata mereka juga ngajarin orang tuanya gitu. Ya, jadi waktu beresnya
mereka ketika itu tertarik sesuai dengan mereka, ya mereka juga akan gembira gitu. Berarti memang ya para pendidiknya harus melakukan juga introspeksi dalam proses learning. Bagaimana sekolah itu, SD itu menjadi LO, Learning Organization. Kepala sekolahnya mikir inovasi apa yang membuat anak-anak itu bisa mau bergerak dan seterusnya. Ternyata bukan hanya boy band ya gitu, atau kayak BTS atau apa yang bisa juga bergerak dance seperti itu. Ternyata mereka juga bisa bergerak seperti itu. Coba di sebuah SD, di sebuah sekolah sekarang ya, di sebuah kelas kok tadi itu tadi sekolah, sekarang di sebuah kelas ya di Eropa. Are you ready? Yes, we are. Trailblazers are the best. Trailblazers are the best. Guru We rise above, we SD do ini not rest. We rise above, we do not rest. dia melakukan satu hal yang membuat anak itu tiap pagi semangat untuk masuk sekolah karena mereka punya personal bonding gitu dengan gurunya. Mereka punya personal greeting ya yang berbeda satu sama lain. Artinya Eyes are forward, voices up. kalau dia punya murid lebih kurang 30 anak, dia harus menghafalkan 30 salam yang masing-masing anak ya. Jadi dia mengenal tiap anak secara personal dan punya bonding personal, menghafal greetings yang berbeda-beda tiap anak. Ada yang simple, ada yang cukup rumit, tapi semua berakhir dengan pelukan. Ada muter-muter yang segala. Ini berarti ibu guru ini memang entah ya mendidik dan cinta anak-anak dan dia ingin berikan selalu yang terbaik buat tiap anak. Buat dia tiap anak ini adalah makhluk berharga gitu, yang mereka memiliki masa depan gitu ya, kehidupan yang cemerlang di depan mereka, dan dia ingin ikut mewarnai di fase-fase awal kehidupan anak manusia tersebut. Tuh, ada yang sederhana sekali, pokoknya pelukan yang lama. Oke. Oke, saya tutup ya, nanti lagi. Oke, sekarang kita lihat learning organization. Ya. Organisasi pembelajar. Kalau kita ya mengenal apa yang disebut literasi dasar, huruf, yang kalau teori the third wave-nya Alvin Toffler itu gelombang ketiga, ya dia mengatakan buta huruf abad 21 itu bukan orang yang nggak bisa baca tulis, tapi orang yang nggak mau learn, belajar, unlearn, membongkar hasil belajar yang sudah tidak relevan, yang tidak update ya, dan mau belajar ulang gitu, hal-hal yang sesuai dengan zamannya gitu ya, mau juga mendapatkan dari point of view dari orang yang memiliki katakanlah bidang ilmu yang berbeda. Karena di era digital saat ini, era informasi dewasa ini, yang lagi tren gitu. Dan salah satu unsur dari knowledge, sharing of knowledge, ya, membangun budaya kultur sharing of knowledge dari orang dengan disiplin ilmu yang berbeda-beda, kemudian mereka saling memperkaya, ada proses enrichment, ada proses saling memberikan point of view yang berbeda dari sudut pandang keilmuan yang berbeda. Ya, membaca, oke, menulis, ya. Nah, menulis juga belum menjadi budaya gitu, padahal seharusnya tiap hari kita harus menulis. Apakah itu sekedar diary ya? Almarhum bapak saya itu menulis diary sampai umur 88 setengah ya, 89.
Bapak saya wafat di 89,5, jadi cuma bulan-bulan terakhir menjelang wafat yang sudah. Tapi sampai itu terus menulis ya, walaupun ketika ibu saya sakit berat itu ada satu buku khusus tentang penanganan ibu saya, ya, obatnya, dokternya, rumah sakitnya dan seterusnya itu terdokumentasi dengan sangat baik. Jadi menulis. Jadi supaya kita bisa menuangkan kembali apa yang ada di pikiran kita. Kemudian berhitung ya, berhitung ini artinya luasnya manajemen keuangan, kita paling nggak bisa mengatur keuangan keluarga paling tidak gitu ya. Kemudian kecerdasan digital, memang ada yang digital native, ada yang digital migran ya. Paling nggak semua orang mau belajar untuk bisa istilahnya fit in di era ini. Kemudian kecerdasan finansial. Orang-orang yang anak-anak muda yang sudah punya jiwa entrepreneurship yang sejak muda, mereka biasanya punya target gitu di usia sekian gitu, usia 40-an gitu. Dia sudah bebas finansial, dalam arti dia tidak lagi bekerja mencari uang, tapi uang yang bekerja untuk dia gitu. Salah satu prinsipnya. Jadi artinya karena dia sudah dia memiliki pemahaman yang baik tentang masalah finansial ini. Lalu scientific, ya. Scientific, salah satu hal yang terkait scientific itu adalah bukti empiris, based on data, seperti itu ya, based on knowledge, ya, seperti itu adalah scientific. Nah ini tadi yang saya sebutkan Alvin Toffler, ahli futuristik dengan teorinya gelombang ketiga, the third wave, ya. Beliau mengatakan era pertama adalah era agraris, era yang kedua ada era industrialisasi, era industri, dan kemudian era informasi. Nah, sekarang ini ya, era knowledge. The illiterate of the 21st century will not be those who cannot read and write, but those who cannot learn, unlearn, and relearn. Gitu, ya. Jadi kadang-kadang kita memang harus membongkar nih hasil belajar kita yang sebelumnya bisa jadi sudah tidak relevan lagi. Ya teori saja kan bisa ada tesis, antitesis, lalu sintesis. Dan pada masanya sintesis kembali menjadi tesis yang di-challenge lagi oleh antitesis dan seterusnya. Spiral ya. Toffler melihat bahwa perkembangan teknologi yang sangat pesat termasuk teknologi informasi dan globalisasi menuntut ya kecerdasan ketangkasan. Globalisasi, the world has turned into a small village. Dunia berubah menjadi sebuah desa kecil. Proses saling mempengaruhi satu sama lain terjadi secara intensif. Kemudian kita tidak bisa tidak update tentang hal yang terjadi di belahan bumi lain. Ya, jangan sampai kita tidak well informed karena mau tidak mau itu mempengaruhi. Contoh, kalau kita misalnya membahas profil satu negara gitu, maka yang termasuk harus dianalisis ya dari profil negara itu harus dicantumkan selain masalah geopolitiknya, maka berikutnya adalah juga postur pertahanannya. Ternyata penguasaan teknologi informasi itu juga masuk hal yang harus menjadi data dari sebuah negara. Gitu ya. Oke. Learning process. Jadi learning process tadi bahwa kita itu membutuhkan kecerdasan. Ada yang apa sih gimana sih supaya cerdas? Ada kiatnya ulama ya, Imam Syafi'i yang mengatakan untuk cerdas itu harus banyak baca, banyak nulis, banyak diskusi, banyak transfer ilmu. Itu akan cerdas ya. Kecerdasan dan juga fleksibilitas. Fleksibilitas tadi, kalau memang hasil belajarnya itu dibongkar, unlearn, dia siap untuk menerima pandangan yang baru gitu ya. Katakanlah ini sudah tidak relevan lagi atau kemudian sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman, maka ini Putri baru saya mengatakan ya, dia harus mau belajar ulang. Jadi intinya bagaimana organisasi itu menjadi organisasi yang berbasis pengetahuan. Saya pernah meneliti kan, saya S3 saya meneliti antara lain perbandingan dengan Turki ya. Nah, ketika ditanya tentang contoh sekular ya, sekularisme, maka Necmettin Erbakan ya, gurunya Erdogan yang sekarang jadi presiden Turki, dia mengatakan yang kami pahami tentang sekularisme adalah based on knowledge, dia bilang gitu. Jadi artinya contoh mungkin ya, ketika terjadi bencana longsor gitu, atau ketika terjadi gempa bumi, kalau kemudian sudah belum keluar statement gitu ya, bahwa ini adalah azab,
kemudian jadi tidak ada lagi diskusi gitu, selesai. Karena ini azab gitu, harus diterima. Tetapi kalau kemudian dengan analisis ini pergeseran lempeng bumi, Indonesia aja nih contohnya ya, banyak sekali gunung berapi, sehingga para vulkanolog dunia, ahli vulkanologi dunia, itu menganggap laboratorium utama itulah Indonesia. Gitu. Kalau mereka mau belajar tentang gunung berapi yang aktif, kayak gitu. Jadi artinya ada soal, oh ya, bencana longsor. Ini problem deforestasi terjadi gitu ya, deforestasi di hutan-hutan Kalimantan dan seterusnya. Nah, itu maksudnya ilmiah, ya, scientific, berbasis pengetahuan dan seterusnya. Learning Organization atau organisasi pelajar by Peter Senge. Dalam buku klasiknya The Fifth Discipline ya, dia menjelaskan tentang organisasi pembelajar ini, learning organization. Menurut Senge, organisasi pembelajar adalah tempat ya atau organisasi di mana orang-orang yang ada di dalamnya, di dalam organisasi tersebut, di dalam company tersebut ya, secara terus-menerus mengembangkan kapasitasnya untuk mencapai hasil yang mereka inginkan. Jadi mereka tuh sadar untuk terus belajar dan terus mengembangkan kapasitas dirinya ya. Jadi nggak cepat puas gitu loh. Ya, nggak cepat puas. Jadi dia ingin terus belajar supaya dia bisa lebih besar kontribusinya buat perusahaannya atau organisasi, supaya lebih besar impact-nya ya secara positif buat tempat di mana dia mengabdi, tempat di mana pola pikir yang baru dan ekspansif dikembangkan gitu. Jadi makanya tadi kita jangan sampai bersikap a priori gitu terhadap upaya-upaya pembaharuan, karena bisa jadi memang ya tadi sesuatu yang dulu dianggap tesis ternyata kemudian sudah dikoreksi dengan antitesis dan akhirnya ada lagi ilmuwan yang buat sintesisnya gitu. Jadi artinya memang dulu disebutnya bahwa geosentris gitu dunia ini gitu. Nggak ada yang mau mengakui bumi ini bulat gitu. Pengalaman Kopernikus ketika sampai ke Amerika itu yang kemudian membuat orang berpikir oh bumi ini bulat gitu ya. Kemudian baru teori heliosentris gitu ya. Bumi berputar pada porosnya dan berputar mengelilingi matahari. Jadi ilmu-ilmu yang ada di dalam bidang eksakta atau apapun, apalagi ilmu sosial gitu, apalagi ilmu sosial itu terus dinamis mengalami perkembangan-perkembangan. Jangan sampai kita menjadi orang yang tidak mau memperbaharui cara berpikir kita ketika itu sebenarnya sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman. Ya. Kemudian tempat di mana aspirasi bersama tidak direkayasa, gitu. Jadi jangan sampai aspirasi pun gitu, aspirasi yang dibentuk gitu. Jadi setiap orang harus diyakini untuk bisa memunculkan inovasi harus ada otonomi, gitu. Otonomi. Jadi otonomi itu adalah seseorang diberi hak untuk berpikir juga secara otonom, secara individual, terutama mungkin orang-orang yang memang ditugaskan untuk berpikir, untuk merancang, ya, dan seterusnya. Jadi pernah ada satu pertanyaan bahwa kadang-kadang ada katakanlah persoalan klasik gitu ya, persoalan klasik misalnya antara manajemen antara pemasaran dengan bagian produksi kayak gitu ya, atau rumah sakit antara pihak manajemen rumah sakit dengan dokter, atau di kampus antara pihak manajemen atau administrasi dengan dosen gitu. Nah, sama juga kalau suatu saat di sebuah perusahaan desainer fashion antara desainer kemudian dengan pihak manajemennya. Nah, karena biar bagaimana di sebuah perusahaan fashion ya, itu ide-ide brilian dari desainernya itu sesuatu yang menjadi nilai lebih dari sebuah perusahaan itu ya. Ketika tacit knowledge yang dimiliki oleh desainer itu misalnya tidak menjadi explicit knowledge yang menjadi milik company ya, bisa jadi setelah desainer itu tiada, belum tentu perusahaan fashion itu akan tetap sukses seperti sebelumnya gitu ya. Mungkin kita tahu lah perusahaan-perusahaan desainer kalau di Prancis tuh Yves Saint Laurent dan seterusnya ya. Jadi kalau kita lihat seperti itu, dokter juga ya seringkali daya tarik sebuah rumah sakit bisa dokter tertentu gitu yang menjadi ininya
ya, oh dokter itu lagi praktik di rumah sakit ini dikejar ya, orang ngejarnya dokternya gitu. Tapi intinya tadi bahwa setiap orang punya hak juga untuk menyampaikan aspirasi dan itu tidak direkayasa. Tempat di mana orang-orang terus belajar bagaimana mereka belajar bersama. Bedanya apa sih organisasi lama yang bukan LO ya, yang bukan organisasi pembelajar dengan organisasi yang baru, yang organisasi pembelajar. Ya, perbedaan mendasarnya menurut Shinji adalah tadi yang lama itu traditional controlling organization gitu. Jadi memang yang top down. Dalam rumah tangga juga mungkin kadang-kadang bisa jadi gitu. Orang juga perlu memperhatikan hal itu. Apakah pola komunikasi orang tua anak atau suami istri itu top down atau juga memperbolehkan ruang untuk bottom up gitu ya. Boleh ada ruang untuk diskusi gitu, untuk berdialog gitu, dan bukan selalu instruksi gitu. Ini tidak untuk didiskusikan gitu, ini instruksi kayak gitu. Jadi banyak kan anak-anak yang curhat ke saya. Ya, ibu saya tuh malas untuk bicara dengan ibu saya. Kenapa? Karena ibu saya itu nggak nyambung kalau saya bicara sesuatu. Nah, itu kan berarti ibunya juga harus memang mengikuti perkembangan zaman dan dia mengerti juga psikologi remaja gitu ya, anak-anak dan seterusnya, mau menghargai. Karena juga satu saat, ibu, kenapa ibu saya itu memaksakan saya masuk IPA padahal saya pengen masuk IPS? Sebenarnya apa ya, pendapat bahwa IPA lebih keren dari IPS itu kayak zaman dulu banget, zaman saya banget itu. Kalau zaman sekarang nggak bisa kita mengatakan jurusan biologi lebih hebat dari psikologi, jurusan fisika lebih hebat dari fakultas hukum. Ya semuanya sama-sama dibutuhkan kayak gitu. Jadi akhirnya kemudian saya bilang ke anak itu, coba minta ke ibumu. Gitu. Ibumu mengajarkan kimia nggak? Enggak. Ibu kamu mengajarkan matematika? Enggak. Coba minta gitu, ibu, aku pertimbangkan untuk masuk IPA, asal ibu yang mengajari aku fisika, kimia sendiri, aku maunya dari ibuku sendiri gitu ya. Nah bisa jadi ibunya akan mikir, ya udah deh nak, jurusan apapun yang kamu suka. Jadi kadang-kadang perlu dibenturkan, ibunya menuntut tapi tidak memberikan support gitu. Ya, artinya tidak obliging gitu, kalau pada pengertian ini. Jadi yang kita lihat berarti dalam pola komunikasi di keluarga, pola komunikasi di sebuah perusahaan juga perlu memperhatikan tadi bahwa jangan sampai pesan controlling organization itu kuat ya. Kadang-kadang di partai politik atau apa itu kan patronnya tuh terlalu kuat gitu. Atau kemudian juga di perusahaan keluarga juga dan seterusnya. Nah, sebaliknya yang modern adalah adaptive self-learning organizations. Nah, dan itu yang dikenal sebagai 5 key disciplines. Nah, ada dua hal yang masuk di dalam itu adalah nilai-nilai kebaikan, komitmen pada proses belajar individu dan tim. Jadi ada proses belajar individual yang berbeda masing-masing. Tadi contohnya deh, guru SD tadi. Bahkan greetingnya, salamnya antara guru dan murid itu hal yang individual gitu. Yang setiap anak nggak mau sama dengan yang lain. Kan aku istimewa di mata ibu guru, aku punya cara salam sendiri dan seterusnya. Tapi juga ada team learning ya, seperti tadi yang shuffle dance tadi guru kepala sekolah mengenalkan senam yang dicampuri dengan shuffle dance. Kemudian berbagi visi bersama, lalu mengembangkan trust dalam organisasi. Selain nilai-nilai tersebut juga dikembangkan keterampilan-keterampilan ya, keterampilan untuk team learning, bagaimana sharing tentang tacit knowledge dan mental model. Oke, sekarang kita lihat 5 key discipline seperti Shinji. Kita sering sudah mengenal personal mastery, system thinking, mental model, share vision, dan team learning. Personal mastery, ya. Individu-individu memiliki komitmen dalam proses belajar seumur hidup dengan tujuan pertumbuhan personal, individu, dan organisasi. Jadi kalau tadi kan Socrates ya, the only thing I know is nothing. Nah kalau seseorang menyadari bahwa banyak hal yang belum dia kuasai, ketahui, maka dia mau belajar dari siapapun. Dan kemudian bagaimana hasil belajar individu itu kemudian di-capture menjadi knowledge yang milik organisasi. Itulah yang dari tacit knowledge
menjadi explicit knowledge dan kemudian istilahnya menjadi tercapture dalam portal knowledge-nya company itu. Hasrat belajar untuk mencari juga kejelasan visi personal seseorang. Jadi setiap orang boleh punya visi personal, ya. Tentu tetap dalam bingkai visi company tersebut, visi organisasi tersebut. Tapi setiap orang punya visi personal terkait dengan kebermaknaannya dalam organisasi tersebut, perannya apa dalam organisasi tersebut, ya. Itu makanya personal mastery. System thinking. Jadi CNJ mengembangkan cara berpikir yang holistik, komprehensif. Kalau misalnya mungkin dokter ya, itu kan seringkali ketika orang mengadukan masalahnya, dokter itu akan melihat bahwa ini hanya simptomnya gitu, pusingnya itu, gitu, atau katakanlah keluhan yang muncul. Maka pasti akan dicari akar masalahnya dari mana, karena itu perlu dilakukan serangkaian tes ya, tes laboratorium, tes darah, kemudian mungkin EKG, kemudian mungkin MRI dan sebagainya. Apakah itu penyebabnya dari organ-organ pencernaannya atau yang terkait dengan masalah syaraf ya di otaknya dan seterusnya. Karena tubuh manusia itu sendiri adalah sebuah sistem gitu ya, yang pasti saling berkaitan erat satu sama lain gitu. Jadi sama seperti orang juga berpikir nantinya melihat sebuah negara gitu ya. Kalau ada satu problem pasti ada kaitannya gitu satu sama lain. Profesor saya pernah mengatakan bahwa Indonesia ini sebenarnya kalau dilihat dari kompleksitas masalahnya, kompleksitas geografinya dan seterusnya, sebenarnya impossible state dia bilang gitu ya, dengan 13.000 pulau yang terpisah-pisah dan hal-hal lainnya lah ya. Dan kemudian kadang kejelasan ini sebenarnya kita negara agraris, negara maritim, negara agraris kok tapi impor beras, gitu, negara maritim tapi kok seperti ini dan seterusnya. Ya, sampai Profesor Pencaraningrat mengatakan bangsa kita ini bangsa yang tidak berkarakter. Tuh, apalagi kalau kita bicara tentang sistem negara gitu, kompleksitasnya jauh lebih ini dibanding hanya sebuah company seperti itu ya. Nah, kadang-kadang cara berpikir yang mungkin kayaknya ngeledek, bercanda, tapi istilahnya, kemudian shocking gitu ya, mengejutkan, tapi untuk kemudian mau berpikir untuk bangkit, itu bercandanya lah Gus Dur ya. Ada buku dalam bahasa Jerman namanya Lachen mit Gus Dur, ketawa bersama Gus Dur, ya, tertawa bersama Gus Dur. Jadi isinya dianggap hal-hal yang bikin ketawa itu lelucon, tapi dibuat oleh Gus Dur, itu dibukukan, ada di dalam bahasa Jerman dan ada beredar di Jerman. Salah satunya di buku itu mengutip tentang pertemuan internasional, konferensi internasional di Bali. Waktu itu dia jadi presiden dan Megawati jadi wakil presiden, ya. Dan dia bercanda di awal yang bikin ger dan masuk koran gitu di mana-mana, makanya masuk dalam buku. Wir sind die beste Team, dia bilang. Kami itu tim terbaik, katanya. Orang kan udah mulai ketawa nih, apa maksudnya kami tim yang terbaik? Ich kann nicht sehen und sie kann nicht reden. Jadi dia itu memang katanya cara humor yang paling dasar itu adalah menertawakan diri sendiri gitu. Kalau misalnya pelawak itu kayak misalnya yang stand up comedy itu yang wajahnya lugu banget, siapa lupa saya namanya ya, sering menertawakan dirinya sendiri. Atau kalau pelawak itu gemuk, dia menertawakan kegemukannya sendiri, slapstick komedi. Lalu kalau yang dia pesek, dia menertawakan hidungnya dan seterusnya. Nah, Gus Dur mengatakan, kami ini tim terbaik. Saya nggak bisa lihat dia sampai menunjuk Bu Mega, nggak bisa ngomong. Ya udah geru semua. Tapi semua orang tuh menganggap itu bukan untuk mempermalu, tapi sebagai mungkin ice breaking sebelum dia pidato yang lebih serius. Nah, tapi ada lagi yang lebih shocking lagi ketika dia mengatakan bahwa 4 presiden, dia kan presiden keempat di Indonesia ini ajaib-ajaib gitu kata dia. Ini kan lagi belajar ilmiah ya, kita bukan lagi untuk mendiskredit apa. Saya bicara bukunya Lachen mit Gus Dur dan beredar di Jerman.
Dia bilang gini, der erste Präsident war verrückt am Frauen. Der zweite Präsident war verrückt am Besitz. Der dritte Präsident war verrückt sich selbst. Der vierte, da bin ich, macht dem Volk verrückt. Apa tuh artinya? Dia bilang presiden pertama, ini Gus Dur ini bicara di pertemuan gitu, ya, yang orang-orang berketawa-ketawa semua. Presiden pertama, ya, itu bila perempuan, ketawa semua, artinya istrinya banyak, ya. Der zweite Presiden war verrückt am Besitz. Presiden kedua, menurut dia nih gila harta, gitu. Artinya ada KKN lah jadi keluarga. Der dritte Habibie war verrückt sich selbst, katanya rakyatnya masih bodoh-bodoh, dia udah bikin pesawat gitu yang akhirnya ditukar sama ketan kayak gitu kan, udah ketawa. Der vierte, nah ini puncaknya. Keempat, da bin ich, itu aku, mach dem Volk verrückt, bikin rakyatnya jadi gila, langsung baru dia masuk ke pidato serius. Apapun itu yang diungkapkan oleh Gus Dur, sebenarnya untuk menunjukkan bahwa organisasi besar yang namanya negara itu kompleks. Dan kalau kita melihat itu harus dengan berpikirnya melihatnya secara sistemik. Pasti ada hal yang berhubungan antara tadi ya kondisi geopolitik Indonesia di kawasan Asia Pasifik, di kawasan kemudian dalam konstelasi politik dunia, kemudian postur pertahanannya seperti apa, penguasaan teknologi informasinya seperti apa. Ini era dari agraris apa menuju era industri atau kita perkuat jadi negara maritim dan seterusnya. Mental models. Senja mengakui pentingnya tacit knowledge, ya, mental models, dan bagaimana mensosialisasikan tacit knowledge yang dimiliki oleh seseorang, gitu ya, tacit knowledge yang dimiliki seseorang. Makanya di perusahaan yang istilahnya sering dapat penghargaan Make Awards, yaitu Most Admirable Knowledge Enterprise seperti Unilever, Indosat, ya Honda dan perusahaan-perusahaan lain, mereka itu memang sangat sadar gitu untuk melakukan proses membangun kultur berbagi pengetahuan seperti itu, ya. Kemudian ada coaching gitu. Siapa coach of the year kayak gitu, yang binaannya paling banyak seperti itu. Dan siapa pelajar yang paling rajin untuk magang gitu di berbagai kesempatan dan seterusnya, itu akan mendapatkan apresiasi. Jadi orang diapresiasi karena proses learningnya, karena proses dia berbagi pengetahuan, dan karena proses dia untuk memburu ilmu pengetahuan, gitu ya. Dan Senja juga menganggap proses diskusi dalam sebuah perencanaan, adanya brainstorming dan seterusnya, itu membuat setiap individu itu berani untuk mengartikulasikan, ya, kemudian sama-sama mencari solusi, ya, kemudian alternatif solusi yang bagaimana yang bisa ditawarkan untuk perusahaan. Jadi kalau perusahaan modern itu orang-orang yang di bagian ya katakanlah mungkin frontliner atau level-level bawah itu juga punya hak untuk ikut dalam curah gagasan gitu, dalam satu proyek. Bahkan seperti di Honda itu dijadikan kompetisi gitu ketika mereka akan mendesain, kan Honda itu awalnya Jepang kalah perang gitu ya, sehingga kebutuhan akan bahan bakar itu sangat sulit, maka kemudian orang lebih ke sepeda lalu mengembangkannya bagaimana sampai akhirnya mereka sepeda motor sampai kemudian mobil. Nah, mereka kemudian ingin perusahaan ini ingin mobil yang lebih personal gitu, sedan. Nah, dibikin kompetisi, ya, kompetisi tim-tim, dan itu ada orang dari mungkin bukan cuma tim produksi, ya, artinya disebar orang bagian produksi berkolaborasi dengan tim marketing di sini, tim yang ini berkolaborasi tim research and development dengan tim ini. Akhirnya pemenangnya adalah desain Honda City yang kemudian jadi produk, ya. Jadi tadi masalah knowledge harusnya memang ketika dia dikembangkan ya, di capture dan dikembangkan menjadi milik organisasi dan seterusnya, harus ada tujuannya. Tujuannya kalau itu memang perusahaan yang profit oriented adalah kemudian perusahaan itu memiliki sustainable competitive advantage. Ada produk-produk yang menghasilkan keuntungan yang besar karena produknya itu inovatif gitu. Contoh ya,
kita lihat misalnya walaupun saya bukan penggemar mie karena saya sakit mah ya, jadi jarang makan mie. Tapi contoh produk mie instan. Kalau lihat mungkin di YouTube atau apa, banyak sekali misalnya YouTuber yang mukbang reaction tentang mie gitu ya, Indomie. Nah, kalau saya lihat di Toserba atau di model Hypermart atau Marine, itu di rak-raknya yang namanya Indomie itu banyak sekali. Ada Indomie soto Lamongan, Indomie rasa rendang, Indomie banyak sekali. Artinya dia terus membuat inovasi rasa gitu dalam produknya. Padahal istilahnya jagoannya ya cuma itu aja gitu. Indomie goreng, Indomie kare, Indomie soto, rasa soto gitu. Tetapi 3 produk unggulan ini bisa mengcover reserve untuk puluhan rasa yang lain, yang aneka rasa dari seluruh wilayah di Indonesia. Nah, kemudian mie yang lain nih, ada Wings Production. Wings Production ini semua orang tahu, core-nya itu adalah perusahaan yang menghasilkan deterjen gitu ya. Kemudian mungkin untuk membersih lantai, ya untuk bersih baju. Tiba-tiba mereka berinovasi gitu ya pada produknya, membuat produk yang makanan gitu, food production. Ternyata mie sedap itu bisa bersaing dengan Indomie, paling nggak dalam rasa-rasa tertentu. Bahkan mereka punya terobosan-terobosan rasa pakai model orang dari luar negeri dan seterusnya dan seterusnya. Jadi artinya ketika semua orang merasa leluasa untuk bisa berbagi pengetahuannya, memunculkan inovasi, itu kan membuat perusahaan itu dinamis gitu. Dan kalau orang misalnya gini, enggan untuk berbagi pengetahuan, jadi dia sendiri yang kelihatan pandai atau kelihatan dia menonjol, tidak bisa belajar dalam team learning, maka bisa jadi perusahaan itu nggak mendapatkan efek apa-apa dari menonjolnya individu-individu yang tertentu. Ya, contohnya mungkin di sepak bola gitu ya, sepak bola. Kalau anak saya penggemar bola, jadi saya juga cukup update tentang bola. Ya. Paling nggak yang paling terkenal lah. Ketika Cristiano Ronaldo gitu pindah dari Real Madrid ke Manchester United yang sebelumnya juga dia udah pernah ya dijuluknya, itu kan setan merah. Dan bandingannya Lionel Messi dari Barcelona pindah ke klub Prancis. Ternyata problemnya adalah bahwa contohnya Lionel Messi itu ternyata tidak bisa segera menjadi pemain yang produktif dalam gol. Kenapa? Karena teamwork-nya berbeda dengan dia di Barcelona gitu. Tidak mudah dia beradaptasi. Makanya self learning adaptive self learning itu yang juga penting. Nah, sementara Cristiano Ronaldo ternyata di Manchester United dia juga tetap produktif menghasilkan gol, walaupun kemudian ada keluhan-keluhan, dia mendikte pelatihnya lah, dia kemudian kelihatan dominan lah gitu ya. Makanya kalau kita bicara Piala Dunia, maka ya Portugal walaupun punya Cristiano Ronaldo pasti sulit juga untuk juara dunia. Sementara kayak Jerman ya, Der Panzer atau Brazil yang nggak ada terlalu pemain yang misalnya katakanlah sekelas Pele lagi, tapi sering banget menjadi juara dunia. Orang kan mengatakan teamwork gitu, bukan semata-mata skill individu yang menonjol yang perlu dalam sebuah keberhasilan tim. Ya, jadi mental model mempengaruhi keputusan, apalagi kalau dia pemimpin dari sebuah organisasi besar yang namanya negara. Maka mental model adalah asumsi atau paradigma yang dia miliki sangat mempengaruhi bagaimana dia memahami misalnya posisi Indonesia dalam ASEAN sekarang seperti apa, ya Indonesia dalam konstelasi Asia Pasifik seperti apa, menghadapi yang isu katakanlah trade war-nya antara Amerika dan China seperti apa, ya atau dia misalnya melihat Afghanistan perkembangan sekarang bagaimana. Jadi apa yang dimiliki oleh dia akan mempengaruhi politik luar negerinya sebuah negara, kebijakan-kebijakan yang akan diambil. Ya. Kemudian visi bersama, organisasi yang menyebarkan, share atau membagi aspirasi kolektif harus belajar bagaimana setiap orang individu punya visi personal. Tapi bagaimana kemudian ada linkage antara visi personal satu dengan yang lain tanpa menimbulkan konflik dan kompetisi, gitu ya.
mewujudkan komitmen bersama untuk mencapai tujuan bersama. Ini kan yang unik gitu. Masing-masing orang unik, masing-masing orang punya visi personal, tapi ketika mereka istilahnya ingat pada tujuan organisasi mereka atau tujuan company di mana mereka berada, maka mereka bisa kemudian saling mengaitkan visi personal itu menjadi visi bersama. Ya, team learning akhirnya learning organization atau organisasi pembelajar menyadari ya dan paham adanya perbedaan masing-masing anggota organisasi dan beradaptasi dengan perilakunya, ada pola-pola organisasi dan perlunya dialog yang memungkinkan pertumbuhan knowledge baik di tingkat individu maupun tingkat organisasi. Ya, kalau pakai summary singkat, learning process is never ending process. Learning organization adalah continuous learning, continuous innovating, continuous improvement. Ya, jadi inovatif organization itu juga judulnya nanti sustainable organization. Oke, saya ini kan sebelum kita buka diskusi dengan izin Bu, sinyal sudah stabil. Oh, suara Ibu bertabrakan dengan video. Sekarang saya mau share yang lainnya. Sebenarnya learning kaitan dengan kehidupan ini ketika orang belajar ini saya tertarik ini ya. Kalau kita bicara juga tentang in learning. Coba. Ambulance service, tell me exactly what's happened. Mummy fell down a stair. Your mummy fell down the stairs? And I've got a baby. Seorang anak menelpon ambulans service, dia tahu nomornya. Your mummy fell down the stairs? Nggak ada ayahnya. Sorry, she's got a baby? Yeah. Did mummy and the baby fall down the stairs at the same time? Yeah. All right, my darling, we're going to help mummy, okay? So can you go up to your mummy for me? My baby. You're with mummy. All right, is mummy breathing? Yeah. Mummy's breathing, is she? Yeah. All right, my lovely. Bear with me a second, okay? Stay on the phone. I'm not going to hang up the phone, okay? How's the baby? It's in Mummy's tummy. The baby's in mummy's tummy. Okay, sweetie. All right, my darling, that's okay. Do you know where mummy's hurt? Where did mummy hurt herself apart from her head? Has she hurt anywhere else? No. No? Okay, and is mummy got her eyes open? Is she talking to you? Going back to sleep now. She's gone back to sleep now. Okay. But Emma, the ambulance has come in, my lovely, so I'm going to stay on the phone with you. Okay, sweetheart, and I want you to watch your mummy and make sure that mummy's breathing, okay? Do you know what that means? Yeah. Ya, jadi ini terjadi sebenarnya dalam audio singkat tadi ya. Tadi antara petugas 911 atau tadi ambulans itu, dia sebenarnya dengan anak kecil tadi 3 tahun Emma itu telah menciptakan team learning. Cara dia membuat nyaman anak kecil itu ya, dia tidak terdengar panik. Lalu anak kecil ini berarti ibunya sudah mengajarkan kapan atau bagaimana dia harus menelpon ketika emergensi. Dia bisa menjelaskan dengan baik juga kondisi ibunya dan bahwa ketika dia bilang ibu bersama mami bersama baby gitu, ceritanya babynya ini ternyata babynya masih di perut ibunya kayak gitu ya. Jadi ketika si ibu tadi berbicara dengan tenang, dengan nyaman dan tidak panik, maka anak itu kemudian bisa diajak bekerja sama untuk menyelamatkan nyawa ibunya. Jadi sengaja itu tidak ditutup teleponnya supaya nanti di ujungnya itu nanti ini, coba tolong bukakan pintu gitu. Bukan pintu, petugas ambulan akan datang, akan masuk seperti itu di ujungnya. Jadi petugas itu minta agar si Emma yang berusia 3 tahun itu bukan pintu untuk petugas ambulan dan mengangkat ibunya yang pingsan seperti itu ya. Jadi artinya berarti memang proses belajar bahkan dalam situasi ekstrim emergensi seperti itu harus lebih dini. Kenapa? Apalagi di masyarakat barat ya, masyarakat barat yang mereka mungkin antara tetangga tidak yang kemudian guyup gitu. Ketika terjadi sesuatu dia bisa lari-lari teriak ke tetangga. Mungkin anak sekarang lebih gampang, kalau di Indonesia lebih teriak-teriak ke tetangga, tolong gitu, ibuku jatuh gitu ya, lalu tetangganya yang menelpon. Nah, anak ini
lebih berpikir langsung menelpon petugas untuk mendatangkan ambulan, pertolongan pertama buat ibunya. Itu berarti memang ibunya juga sudah memberikan pelajaran bahwa anak ini sejak dini harus bisa tenang gitu dalam situasi yang gawat sekalipun. Ya. Oke, kita coba lihat lagi. Hi, I'm Mr. Ballou, Coach Ballou. My name is Mrs. Hall. My name is Mr. Smith. Soy Melissa Soto. My name is Miss Coy. Talk show ini guru-gurunya nggak tahu kalau mereka tuh You'd never turn it diundang off. talk We show become a gitu ya. family, Nah, and they are my kids. I've been called a lot of things from the mouths of 10 and 11 and 12-year-olds. I also tell them, sometimes you're in school longer than you're actually at home. Yeah. And I tell them the same thing. I spend more time with you than I spend with my own family. When I get into this space where it's like they're my kids, and then if they make a mistake, which they will do, I get doubtful, like, am I making a difference? You have those times where you kind of wonder, why am I exerting all this energy and this effort? And I did get that doubt sometimes. I don't know any teacher in my life that made a difference in which I go, that was a great lesson. I think about the ones that made a difference to me as a person. And so when they mess up, the perfectionist in me takes it very personal. Give me 1 second. All right. Ya, guru dan murid team learning. What? Are you kidding me? Coba didengar deh kata-kata muridnya ya, bahwa aku malu, bahwa mengajarkan aku untuk lebih confident. Oh, snap. A to the Kalau J. belum tahu itu, kita Dear nggak tahu, Miss cuma Coy, dia tahu. I came into 5th grade as a shy girl who especially struggled with talking in front of people. You took an interest in the things that were important to me, always asking about my family and showing interest in my love for baseball. Because of your teaching, you have inspired me to do whatever my passion is when I grow up. Winning at all costs. That's every coach's motto. Ini coach What made you basketball. more unique was that you didn't care about the wins. You wanted us to be better individuals day by day. I remember whenever I got stuck on a problem and I thought I just couldn't do it, you said, it's not that I couldn't do it, I just couldn't do it yet. Tú eres mi favorito, maestra, pero yo sé que hablas inglés. Thank you for making the past year great, and I can't wait to spend the next 8 months with you. Thanks for being the man and for being a great teacher. Your boy, A to the J. A to the J. Thank you for making me a better person, and thank you for never giving up on me and helping me Dia become bilang the man I terima am kasih sama today. coachnya basketball, Love, Daniel. bahwa kamu mengatakan winning itu bukan segalanya, menang kompetisi. Ya. Hey, Coach. So, Coach. Timnya. We appreciate your dedication and effort you put towards us. We thank you for not just making us better basketball players, but better men. Wah, bukan cuma jadi better player, tapi better man. Terima kasih surat ya. Jadi dalam proses learning itu memang Good to see you. sekali lagi perlu Congratulations. apresiasi, perlu saling menghargai dalam proses Family on learning. 3. 1, 2, 3. Family. Here you go. Oke. Ini terakhir filmnya, baru kita buka diskusi ya. Ini saya senang dengerin ini nih. Ini wakil rektornya yang selalu membacakan hal ini. Jadi biasanya dibacain cuma yang Nama Davin Kurniawan. ada filmnya. Sebentar. Jadi di ITB, lulusan ITB yang cum laude. Berikutnya masih pesan dan kesan dari wisudawan dengan predikat cum laude. Nama Davin Kurniawan, NIM 190150277, Prodi Fakultas
Manajemen SBM. Hobi, ini saya bacakan apa yang tertulis. Ini kalau hobinya begitu ya. Hobi saya adalah belajar. Wah, orang hobinya belajar. Langsung cum laude ya katanya kesannya. Banyak belajarnya nih. Belajar untuk diet mulai besok. Belajar untuk bermain game online. Belajar untuk nonton anime. Dan belajar untuk menerima kenyataan bahwa dia bukan milik saya lagi. Tapi bisa cum laude ya. Devin, ini mumpung masih di ITB begitu, mudah-mudahan dapat penggantinya. Kesan-kesan dan prestasi dalam belajar. Mengerjakan pekerjaan dengan sistem kebut semalam merupakan kekayaan khas bangsa Indonesia yang patut dilestarikan. Nih ujungnya nih biar Berdaya. Aku bilang Tuhan menciptakan muka yang unik. Saudara Davin dimohon untuk berdiri. Oke. Wah. Oke. Selingan ya katanya belajar menerima kenyataan bahwa dia bukan milik saya lagi. Ternyata belajar tuh luas ya. Oke, itu ini ya kita nanti materi team learning saya akan share aja sekaligus materi yang learning organization ya. Tapi intisarinya tadi. Ya. Ada yang mungkin ingin ditanyakan? Kita punya waktu 20 menitan lagi, ya lebih kurang 20. Kan kita sampai jam 2.40 ya. Berarti 22 menit. Prima, ya silakan Prima unmute. Ya, izin bertanya Bu. Tadi Ya. kan kita emang belum belajar team learning ya, memang Ya. baru si learning organization-nya aja. Ya. Nah, dari contoh-contoh yang Ibu berikan kan memang kebanyakan untuk bagaimana cara bonding ke anak-anak gitu. Nah, untuk dari tim atau organisasi sendiri dengan ruang lingkup pesertanya itu yang memang udah dewasa. Usianya lebih tinggi, lebih besar, apalagi kan mungkin banyak keperluannya juga, banyak isi kepalanya udah macam-macam juga gitu Bu. Mungkin juga punya Prima bicara terus, saya nyari PPT-nya ya. Iya Bu, bagaimana dengan isi kepala dan juga mungkin keperluan dan kepentingan yang beda-beda gitu Bu. Nah gimana cara mungkin kalau ibu guru kan berarti ibu guru tadi kan ke anak-anak berarti dia ibu gurunya sebagai lead-nya ya. Nah mungkin di sini di tim itu ada tim leadernya ya yang sebagai lead-nya gitu. Bagaimana cara bonding ke anggota-anggota tim tadi dengan tadi yang usianya lebih tua atau mungkin dengan kepentingan dan keperluan beda-beda. Terima kasih Bu. Iya. Betul ya. Ini nanti akan saya share juga materinya. Cognitive Behavioral Group Therapy. Jadi kadang-kadang memang ada problem ketika di tingkat tadi ya, di tingkat katakanlah ya adult learning, kemudian yang konkretnya di sebuah perusahaan atau organisasi atau company atau di sebuah pemerintahan. Contoh kalau kita bahas parlemen aja ada atau kultur ya saja ada yang berbeda. Saya pernah ke Belanda dan terkaget-kaget juga ketika mengetahui dari teman yang di sana bahwa itu kepala sekolah yang berjalan dengan naik sepeda ke sekolahan itu adalah nyonya menteri, istri menteri. Tapi dia naik sepeda ke sekolahannya tidak pakai ajudan atau mobil yang nguing gitu ya. Ketika berjalan sekolah semua rakyat harus tahu ada pejabat lewat lagi mikirin negara, mikirin negara apa mikirin rakyat. Nah, itu kan masalah kultur, bahwa dia membawa dirinya sendiri sebagai guru, sebagai kepala sekolah. Dia ketika dia lagi profesional jadi guru atau kepala sekolah, dia nggak mau bawa embel-embel nyonya menteri gitu. Dia naik sepeda gitu. Dan tidak ingin perlakuan istimewa di sekolah itu, dia ingin dilihat
dengan prestasinya sendiri gitu ya. Itu aja udah ada perbedaan kultur gitu ya, yang mempengaruhi juga nantinya di organisasi-organisasi. Kemudian juga tadi ya, misalnya di parlemen di negara-negara Eropa Utara ya seperti Norwegia, Swedia, itu parlemen 50% lebih perempuan gitu. Sehingga mereka bisa mengeluarkan undang-undang, di antaranya itu adalah perempuan melahirkan ya. Saya punya dosen S3 yang tinggal di Norwegia karena suaminya orang Norwegia. Itu undang-undang yang 2 tahun cuti gitu. Orang yang bekerja, perempuan yang bekerja itu cuti, dan cuti melahirkan 2 tahun, dan 1 tahun itu ditanggung oleh negara ya biaya dia, dan 1 tahun oleh perusahaan, dan perusahaan itu mendapat diskon pajak yang besar. Nah, kenapa ada undang-undang seperti itu? Karena cukup banyak perempuan di parlemen. Kenapa cukup banyak perempuan di parlemen? Jadi di negara-negara yang sudah makmur ya, sudah sejahtera, parlemen itu bukan tempat cari uang. Jadi politisi itu adalah orang-orang yang sudah mapan secara ekonomi, masuk dalam politik untuk pengabdian. Nah, beda halnya ketika orang pengen kaya dengan menjadi politisi. Nah, itu yang kemudian mendorong korupsi dan sebagainya gitu ya. Itu bukan ilustrasi. Jadi ada masalah mindset, ada behavior, ada juga kultur ya, atau culture. Nah, ini cognitive behavioral group therapy. Jadi memang harus ada training gitu ya yang ditangani oleh katakanlah orang-orang dari dunia psikologi dan seterusnya, bagaimana menterapi perilaku teamwork melalui intervensi kognitif. Kan ada yang namanya CBT ya, cognitive behavioral therapy kalau buat individu. Kalau ini cognitive behavioral group therapy. Nah, selain untuk meringankan, memang ada yang ada problem kesehatan jiwa. Jadi ada orang lain kadang-kadang cuma ngomong, memang dia difficult person gitu. Tapi kan orang kenapa dia menjadi orang yang tanda kutip sulit gitu. Nah, bisa jadi ada problem masalah kesehatan jiwa, tapi bisa juga karena dia judulnya memang memiliki kekurangan gitu, lack of social skills gitu. Jadi dia cuman memang tidak punya keterampilan sosial bagi orang dewasa. Ada penelitiannya cognitive behavioral teknik gitu ya. Kalau orang-orang dewasa itu punya masalah dalam interaksi sosial atau dalam interpersonal hubungan antar manusia. Saya mengajar mata kuliah manajemen perubahan gitu ya. Lalu ada mahasiswa ya dalam proyek individunya dia mengatakan saya ingin memperbaiki hubungan saya ingin memperbaiki public speaking, kemampuan public speaking saya. Nah, satu lagi saya ingin memperbaiki hubungan interpersonal saya dengan ibu saya. Lalu dia bilang ini, ibu saya itu selalu ingin tahu urusan saya, ibu saya itu selalu mengintervensi, ibu saya itu selalu kepo, ibu saya itu melanggar privasi dengan masuk kamar terus saja, ya. Terakhir pakai informasi yang nggak perlu, too much information, ibu saya masakannya nggak enak. Langsung saya angkat jari. Kan kamu tadi mengatakan ingin memperbaiki hubungan interpersonal antara kamu dengan ibu kamu. Berarti ada dua unsur atau 2 faktor yang sama-sama harus berubah gitu. Coba ibu tanya, kamu anak keberapa? Saya anak tunggal, Bu. Oke, ibu kamu pendidikannya atau bekerja? Ibu saya ibu rumah tangga, pendidikannya SMA. There is no choice, there is no option gitu ya. Dia memang jadi ibu rumah tangga karena pendidikannya terbatas. Terus saya gini, kalau memang ingin memperbaiki hubungan berarti bukan cuma kamu yang perlu, ibu kamu yang harus memperbaiki diri, tapi kamu juga. Coba kamu bayangin deh, berempati, how lonely she is gitu. Punya anak 1, anak UI gitu, belagu lagi mau bercanda gitu, dia antara ketawa-tawa meringis gitu ya, jadi nggak mau diganggu, nggak mau di ini. Nah, jadi tadi harus 2 unsur yang memperbaiki. Di antara mereka yang punya masalah dengan social skills adalah mereka menarik diri dari pergaulan, ya, social withdrawal, tidak mampu untuk bersikap asertif gitu. Ya, kadang-kadang bikin gemes yang lain, itu orang udah diperlakukan tidak adil ya, kemudian dia berprestasi tapi tidak mendapatkan promosi dan seterusnya, tapi yang nggak bisa bersikap asertif gitu ya, kesannya ini berarti ada pelajaran yang salah nih, nerimo yang seperti apa gitu ya, rendah hati atau rendah diri sebenarnya, tidak mampu menghadapi ejekan, cemoohan, atau kan bahkan bullying gitu dari teman-teman sebaya, nggak cuma di sekolah tapi juga di kampus atau di tempat kerja seperti ini. Kan orang sebenarnya senang godain kalau orang itu mempan digodain.
Tapi kalau orang yang terlalu pede itu nggak enak buat digodain, gitu. Ya nggak enak buat dibully. Nah, tekniknya biasanya teknik pelatihannya itu dengan play, gitu ya, bermain peran, peer modeling, feedback from the program trainers, ya, peer appraisal. Jadi teman-teman ikut bantu menilai dia, peer reinforcement, behavior rehearsal, ya, homework assignment, ada PR-nya. Nanti akan ditingkatkan misalnya kemampuan percakapan, training conversation skills, ya, kemampuan untuk mempersepsi secara akurat isyarat-isyarat nonverbal, kemampuan bersikap asertif, ya. Jadi contohnya ya memang anak-anak kita itu kadang-kadang kurang berani untuk menyatakan dirinya, mengekspresikan dirinya. Kalau kita lihat di sekolah-sekolah di Eropa atau apa, mereka tuh lebih punya kemampuan public speaking yang baik, keberanian. Sederhananya saya pernah tanya kepada anak muda gitu di Turki, penelitian saya gitu ya. Kalian ini kan misalnya sekarang ini punya presiden yang punya strong leadership gitu. Kalau dia sudah tidak jadi lengser, kemudian sudah tidak lagi jadi presiden atau tidak, waktu itu masih perdana menteri, atau sudah tidak lagi memimpin, apakah kalian akan tetap punya katakanlah catatan-catatan prestasi? Anak muda itu dengan tenang belasan tahun, I will be the next Erdogan, I will be the next president. Nah, itu asertif, ya. Kemampuan mengekspresikan diri secara tepat dan pas, kemudian mampu menghadapi bullying. Ya, memang kayak misalnya gini, kemungkinan anak mendapatkan pelecehan seksual atau apa. Itu kalau di waktu 2006 saya ke Amerika ya mengisi salah satu simposium, workshop dan seterusnya. Lalu ada teman yang bawa anaknya. Saya kan di Indonesia biasa kan mau ngajak salaman atau apa. Tapi anak itu langsung begini gitu. Karena dia sudah diajarkan don't let anybody touch your body. Setelah dijelasin sama ibunya, ini teman mami dan seterusnya, baru dia mau salaman. Jadi mereka sudah banyak dibekali perlengkapan gitu ya, perlindungan diri sampai ketika mereka dewasa pun mereka mampu mengatasi bullying. Karena bullying di Jepang, di Korea Selatan tuh mendorong pada bunuh diri gitu, suicide. Selama pelaksanaan program pelatihan bahkan dengan cara melakukan mendebat pemikiran trainee gitu. Jadi didebat ya supaya ada distorsinya, kemudian juga mengubah pemikirannya sejauh mana dia mampu mempertahankan pikirannya, pandangannya. Nah, tantangan dengan menunjukkan pendapat yang negatif. Nah, kemudian supaya terjadi adu argumen secara intelektual di dalam grup. Jadi jangan baper gitu ya, jangan terbawain. Ya, contoh sederhana waktu itu saya tertarik di Turki karena penelitian saya. Jadi ketika misalnya pecah kongsi antara Presiden Erdogan dengan mantan presiden sebelumnya gitu ya, kemudian juga dengan perdana menterinya Ahmet Davutoğlu gitu. Tapi ketika kemudian Erdogan itu menikahkan putri bungsunya, sebenarnya dua orang itu menjadi saksi dalam pernikahan. Jadi debat mereka perbedaannya, Erdogan maunya ini jadi presidensial, tapi menurut Ahmet Davutoğlu dia profesor dari Bosphorus University dan dia aktif di Uni Eropa ya dalam upaya untuk menggolkan Turki ke Uni Eropa. Yang paling bagus adalah sistem parlementer. Jadi debat-debatnya itu oke, debat sampai sistem ini. Tapi begitu acara yang kaitannya dengan nggak di luar itu, secara dewasa mereka bisa bertemu dan bahkan jadi saksi pernikahan putrinya gitu. Nah, kadang-kadang orang Indonesia itu kalau udah musuhan di sini, musuhan di semua aspek gitu ya. Di bawah ya tuh baper intinya. Ya. Hasil-hasil pelatihan menunjukkan perbaikan, improvement dalam hal yang terkait dengan relationship skills ya. Kemudian nanti ada laporan pribadi. Nah, semuanya dilaporkan ke perusahaan. Jadi perusahaan mendeteksi mana-mana yang punya masalah dengan social skills-nya dan itu mengganggu teamwork, mengganggu team learning-nya. Dan kemudian dari hasil observasi itu dilihat ya. Nah, pelatihan ini juga mendapatkan kesulitan besar ketika hampir semua peserta di grup misalnya justru mendukung pemikiran yang salah. Nah, itu pinter-pinternya trainer kemudian ya. Ini dalam kelompok partisipan dewasa ya, tadi yang seperti katakan. Nah, seperti itu. Dibandingin yang ini kalau di sebuah pelatihan ada di sekolah, 13 pelajar diterapi dengan cognitive therapy, yang satu dengan behavior modification, dengan 13 yang tidak dapat treatment sama sekali. Maka ternyata ada perbedaan yang nampak gitu. Paling enggak mengurangi gejala depresi dari kategori sedang ke kondisi normal. Jadi sebenarnya
orang yang difficult person, yang susah bekerja dalam teamwork dan juga kurang bisa dalam team learning, bisa jadi dia juga sebenarnya frustrasi gitu dan perlu bantuan gitu ya, latihan sikap asertif dan seterusnya. Oke, jadi bagaimana to give and receive compliments, kemudian bisa menghadapi bagaimana jika ada rejections ya, complaints dan seterusnya. Nah seperti itu. Nanti saya berikan dibaca lagi ya, saya berikan ini dibaca lagi penelitian tentang memperbaiki social skill. Wah, tidak mudah kalau udah di tingkat dewasa, kemudian dalam organisasi. Oke, ini banyak yang raise hand lainnya. Silakan. Unmute, langsung unmute yang ini. Adora ya. Pak Bernadette dulu. Terima kasih Bu Sita untuk kesempatannya. Ingin bertanya seputar tentang apakah sebenarnya emotional intelligence itu mempengaruhi personal mastery, Bu? Dulu saya pernah membaca sebuah buku ketika orang tua itu lebih mengutamakan intelligent question dibanding dengan emotional question. Apakah di usia yang sekarang ini, yang maksudnya sudah lebih matang, apakah kita masih bisa mengembangkan atau membentuk emotional intelligence, Bu, dengan tujuan untuk di masa depan nanti lebih menguasai sisi personal kita sebelum nanti akhirnya mungkin menginfluence people atau others. Terima kasih Bu Sita. Ya, bentar. Sebentar. Ini saya buka ini materi. Ya, nampak ya? Sudah terlihat. Ya. Jadi bukan cuma emotional intelligence, juga nantinya adversity quotient gitu. Bahwa istilahnya adversity quotient itu kemampuan beradaptasi, kemampuan untuk mengatasi kesulitan-kesulitan, kecerdasan emosional, kemampuan untuk mengenali, menggunakan, memahami, dan mengelola emosi diri. Jadi kadang-kadang bisa jadi seseorang tuh bahkan tidak bisa mengenali emosinya sendiri. Kenapa ya saya tiba-tiba kok uring-uringan? Kenapa ya saya tiba-tiba kok antipati pada orang tersebut kayak gitu? Itu dia sendiri tidak bisa memahami why gitu, jadi dirinya sendiri gitu. Nah, kemudian apalagi untuk mengenali emosi orang lain, membangun hubungan yang menyenangkan dengan orang lain. Ini gunanya bukan hanya di sebuah perusahaan, tapi dalam sebuah institusi keluarga itu juga sangat diperlukan adanya kecerdasan emosional gitu ya. Nah, demikian juga di sebuah perusahaan atau organisasi dan seterusnya. Benar, gitu. Artinya ketika seseorang tidak bisa mengelola emosinya dengan cara yang positif, karena emosi itu kalau dikelola secara positif justru menjadi daya dorong gitu ya. Kecemasan, emosi kalau kemudian kita bisa menempatkannya secara pas, proporsional, itu malah menjadi daya dorong gitu, untuk kita berprestasi. Tapi kalau kemudian kita tidak mengelolanya dengan tepat, dia menjadi bumerang gitu untuk kita ya. Artinya ada orang yang contoh selalu bentrok gitu, akhirnya pindah perusahaan dan ada masalah lagi, dia pindah lagi perusahaan. Jadi pernah saya waktu itu kuliah S2 yang teman saya itu selama kuliah bareng-bareng S2 udah gonta-ganti tempat bekerja berapa kali. Walaupun setiap kali dia melamar diterima terus gitu ya. Jadi memang ada yang kemudian seperti gagal bekerja dalam tim. Padahal mungkin dia pandai ya. Jadi kecenderungan orang yang jenius atau pandai sekali biasanya lebih egois gitu. Ya, enggak semua ya, tapi maksudnya egois karena dia biasa menjadi pusat perhatian ya, kemudian jadi orang yang selalu dipuji-puji dan seterusnya karena dia lulus terbaik ya, IPK terbaik dan seterusnya. Tapi kemudian ketika di dunia kerja kan nggak ada orang memberikan perlakuan istimewa hanya karena dia lulusan UI, hanya karena dia lulusan cum laude. Yang orang lihat adalah prestasinya, kerja dan kinerja dia di perusahaan itu. Nah, 5 hal kecerdasan emosi: mengenali emosi diri, mengelola dan mengekspresikan emosi dengan baik, memotivasi diri sendiri, lalu kenali emosi orang lain, dan bagaimana membuat connection ya, dengan orang lain seperti itu. Nah ini tadi, jadi mengenali emosi diri itu kita harus yang judulnya meta mood.
kita justru harus waspada terhadap suasana hati kita yang di atas emosi gitu, dan bukan hanyut dalam aliran emosi gitu ya. Jadi artinya ada penelitian bahwa ternyata kondisi hati kita atau mood kita itu bisa dibentuk melalui perubahan ekspresi wajah. Jadi jangan mengalah pada suasana batin. Kok saya suasana hatinya lagi sedih gitu. Bahkan kemudian mendung aja bikin hati kita ikut mendung gitu dan seterusnya. Harusnya ketika kita tersenyum dan menunjukkan wajah optimisme gitu ya. Kalau yang muslim mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal seperti itu, maka kemudian ada penelitian di Amerika ini bahwa ternyata ekspresi wajah yang kemudian menunjukkan wajah cerah atau optimis atau positif itu kemudian punya korelasi dengan suasana batin gitu ya, mengelola dan mengekspresikan emosi, jadi kusir dari kereta emosi gitu, jadi menang dalam pertarungan melawan emosi, mampu memotivasi diri sendiri, mengenali emosi orang lain. 90% pesan emosi sebenarnya bersifat nonverbal, perubahan gestur, mimik wajah. Kita harus punya kepekaan menangkap sinyal emosi orang lain, isyarat perasaan. Jadi jangan jadi orang yang kayak kalau bahasa Jawanya dablek atau apa. Ketika orang sudah menunjukkan sinyal ketidaksukaan, kitanya terus saja seperti itu, memaksa dia atau apa. Ya, kemudian membina hubungan secara sehat dan seterusnya. Jadi emotional intelligence skills itu apa sih? The ability to quickly reduce stress. Jadi kemampuan untuk secara cepat mampu mengubah stres itu menjadi energi positif gitu ya. Kemudian mampu mengenali dan memanage emosi. Kemudian kemampuan untuk berhubungan dengan orang lain using nonverbal communication. Bahkan the ability to use humor and play to deal with challenges. Jadi ternyata harus punya sense of humor gitu. Ya, jadi orang jangan terlalu garing gitu ya, kering sehingga kemudian susah untuk tersenyum. Nah, seperti itu. Padahal ini smiling country, negeri yang semuanya serba tersenyum. The ability to resolve conflict positively and with confidence, seterusnya. Nanti materinya saya kasih, ya. Oke. Sekarang mana yang raise hand lagi? Karena ada beberapa, dicukupi dulu ya. Nanti materinya lanjutkan baca sendiri. Nanti Ibu share. Ya, siapa yang tadi izin bertanya, Bu Sita? Dora. Oke, Dora. Ya. Habis Dora, Hilda, Dela ya. Terakhir Dela. Ya, Dora. Bu, kita sudah sempat diajarkan juga sebelumnya oleh Prof. Acha dan juga tadi Ibu sampaikan untuk yang learning organization, Bu, yang by Peter Senge tadi ya, Bu ya? Iya. Ya, bagaimana menyikapi satu organisasi itu di mana pemimpin itu tidak membiarkan timnya itu untuk bisa berkembang dan kreatif ya, Bu ya. Jadi contohlah misalnya ya, jadi dia beranggapan mungkin yang bisa atau yang cukup mengemban pendidikan tinggi misalnya S2 S3 itu ya cukup pemimpinnya saja gitu ya. Jadi timnya tidak perlulah gitu ya sampai yang jadi untuk mungkin sekolah dan lain-lain itu sepertinya dibatasi gitu ya, karena mungkin menganggap pekerjaan atau yang dia pimpin saat ini itu masih butuh untuk betul-betul dilaksanakan untuk jadi tidak bisa ditinggalkan lah, intinya seperti itu. Jadi hanya memikirkan untuk tanggung jawab saat ini saja gitu. Jadi tidak visioner ya, Bu ya, kepemimpinannya gitu. Nah, itu bagaimana tuh, Bu? Jadi agar tadi yang learning organization-nya bisa maksimal gitu ya, Bu ya. Jadi betul. menghasilkan satu ini mata kuliahnya kan juga kepemimpinan strategis ya. Kepemimpinan strategis. Makanya kalau tapi kenyataannya di lapangan tidak seperti itu, tidak mudah ya, Bu ya. Betul. Ya. Itu saja, Bu. Oke. Jadi ini level ya. Ini tugas mahasiswa saya, jadi nama mahasiswa saya. Oke, dia presentasi tentang penerapan knowledge management di Unilever. Nah, memang ada kaitannya dengan tadi, kalau pihak CEO atau top leader-nya itu memang sudah memiliki awareness tentang learning organization, urgensi, knowledge management, dan seterusnya, maka kemudian
itu berjalan lebih baik dan mereka ini mendapatkan istilahnya karena memang sekarang ini basic economic resources itu no longer capital, no natural resources, not labor, tapi knowledge. Jadi istilahnya tangible assets itu sekarang kalah gitu dibanding intangible assets. Makanya sekarang yang bikin UI itu misalnya terkenal bukan buildingsnya gitu, gedungnya. Ya biasanya apalagi kalau udah pernah lihat kampus-kampus di luar negeri, kampus-kampus di Eropa atau kampus di Amerika, biasa banget lah kampus UI yang bagus hutannya aja gitu ya. Nah, tetapi tentu yang membuat jadi UI itu intangible assetnya gitu. Artinya mahasiswanya hasil saringan, dosen-dosennya juga memiliki kompetensi, kemudian kurikulumnya, kemudian riset dan penelitiannya, dan seterusnya ya. Jadi artinya kalau kita lihat makanya yang terutama adalah perusahaan knowledge yang menjadi penting. Mereka tahu urgensinya knowledge itu untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Nah ini most admired knowledge enterprise, mereka dapat itu sampai 3 kali berturut-turut ya. Implementasinya ternyata mereka melakukan learning award ya. Nah, oke, ini yang bagusnya learning champion of the year, coach of the year dan seterusnya. Nah, di perusahaan jadi perusahaan memberikan selamat sampai di yang Honda itu juga seperti itu. Memang pemimpinnya itu punya dua visi yang berbeda. Satu orang ahli manajemen ya, satu Soichiro Honda yang teknik ya, dia ahli teknik. Maka kemudian perpaduan dua orang itu membangun dan mereka sejak awal mengatakan ini bukan perusahaan keluarga. Jadi penerimaannya secara profesional. Oke, itu bentuk idealnya. Sekarang gimana dengan yang Dora tadi katakan? Nah, itu coba jembatani dengan mendekati middle manager gitu. Jadi kalau sudah top leadernya, CEO-nya sudah punya awareness yang baik tentang katakanlah tadi urgensi knowledge, penerapan knowledge management, pentingnya mentransformasi organisasi atau company-nya menjadi learning organization, itu selesai gitu. Dan ternyata memang terus lahir inovasi-inovasi yang membuat perusahaan itu memiliki sustainable competitive advantage. Nah, kalau tidak, misalnya kayak Dora katakan tadi ya, memang harus ada inisiatif begini loh. Akhirnya mereka jadi melihat kamu jadi somebody ketika kamu nggak harus yang kemudian bergantung butuh pengakuan, butuh support langsung dari perusahaan. Contoh ya, teman saya S3 itu dia bikin penelitiannya terkait dengan Amerika. Dia dosen di IPDN ya, sekarang jadi direktur LAN teman kuliah saya. Lalu dia coba akhirnya dapat